Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 38, Kelamaan Drama. Bimur naik ke atas menuju kamar Devon. Cukup ragu untuk Bimur mengetuk kamar tuannya, sebab dia tak ingin mengganggu tuan yang sedang bersama istri. Buktinya sampai jam segini mereka belum bangun, padahal suara teriakan Kiyu cukup menggema, tapi tak mengusik mereka rupanya. Tuan, panggil Bimur lirih, terpaksa ini dia lakukan. Daripada nanti si Nona Kiyu yang nekat masuk ke kamar Devon dan melihat Devon sedang bersama Rere. Seingat Bimur, Tuan menyuruhnya merahasiakan pernikahan mereka dari siapapun. Tuan, ini Bibi. Rere menggeliat malas, mengeriyip membuka mata pelan. Cahaya matahari telah menembus gorden kamar Devon. Rupanya tidur di pelukan suami dengan berbantalkan tangan yang kekarnya membuat Rere terlelap dengan nyenyak. Dipandanginya wajah tampan Devon yang makin terlihat menawan saat masih tertidur. Dengkuran halusnya masih terdengar jelas di telinga Rere. Padahal udah siang masih dengkur aja. Rere cekikikan menatap Devon dengan lekat. Tak disangkanya laki-laki yang selama ini terlihat angkuh, arogan, jutek kini berada di sebelahnya. Satu selimut dengannya, dan tangan kekarnya masih melingkar di pinggangnya. Ternyata semalaman ini kita tidur seranjang ya kak. Ah, aku jadi malu, bisik Rere berbunga-bunga. Tuan, Non Rere, suara panggilan Bimur kembali terdengar. Bimur sedikit cemas karena tuannya belum juga menyahut. Rere bangun pelan, melepas pelukan Devon yang sebenarnya sangat enggan ia tinggalkan, lalu keluar membuka pintu. Ada apa Bi? Pagi-pagi udah kesini, Kak Devon masih tidur? Tanya Rere sambil mencepol gulungan rambutnya ke atas. Maaf Non Bibi mengganggu Non Rere dan Tuan pagi-pagi, soalnya di bawah ada tamu, jawab Bimur pelan. Mungkin karena tak enak hati sudah mengganggu majikannya. Tamu, siapa? Tanya Rere tajam. Yang ada di pikirannya adalah seseorang suruhan Mario yang datang dan mau mencelakai Devon lagi. Anu, itu Non, si Non Kiyu Loleng. Hao, Rere tersentak kaget. Ini sama bahayanya dengan Mario. Tapi Rere menyempatkan untuk terkekeh mendengar panggilan Bimur buat Kiyu Zueng. Udah Bibi suruh nunggu, tapi ngomel-ngomel terus Non. Emang gitu kelakuan si Kiyu Loleng, di mana dia Bi? Nunggu di bawah Non di ruang TV. Baiklah sampaikan sebentar lagi Tuan akan menemuinya. Cegah dia jangan sampai naik ke kamar ya Bi. Baik Non. Rere segera kembali menutup pintu kamar dan membangunkan Devon dengan hati yang mulai panik. Bos, aduh gue kan udah dilarang manggil dia bos. Rere mengguncang punggung Devon pelan. Kak Devon, bangun, ada Kiyu Loleng mencarimu. Namun Devon seolah sama sekali tak terusik, dia tetap mendengkur halus.
Kak Devon, aduh gimana nih, sayangnya aku, ayo bangun, cepet bangun. Rere mengguncang-guncang lebih keras. Devon langsung menarik tangan Rere dan jatuh tepat di dada bidangnya, membuat mata mereka saling beradu. Panggil sekali lagi, aku mau denger langsung sekarang, pinta Devon menggoda. Aduh, Kak bukan waktunya lagi bercanda, gawat nih ada Kiyu Loleng di bawah menunggumu. Jawab Rere mencoba mengalihkan obrolan. Aku nggak akan ngelepasin kamu, sebelum kamu mengulang panggilan itu. Rere menghela nafas pasrah, jika tak dituruti bisa semakin lama Devon mengerjainya seperti ini. Iya sayang, ayo bangun cepetan. Cuk. Satu kecupan manis sebagai morning kiss mendarat dengan sukses di bibir Rere, membuat cicitannya terdiam. Sementara itu, Bibi turun dari tangga pelan-pelan. Kiyu langsung terkesiap bangun dari tempat duduknya. Mana Devon? Tanya Kiyu tanpa basa-basi. Tuan masih siap-siap non, baru Bibi bangunkan. Non disuruh duduk menunggu, sahut Bimur. Aku tak mau menunggu lagi, sudah kau sampaikan kan jika aku datang mencarinya, jadi biarkan aku menyusul. Bimur kebingungan, langsung dicekalnya tangan Kiyu untuk menghentikan langkah Kiyu. Jangan non tuan lagi mandi, Bimur sedikit terpekik panik. Sesuatu yang luar biasa bukan bisa menunggui dan menatap tubuh Devon setelah mandi. Aku ingin segera memeluknya, aku sudah rindu. Gumam batin Kiyu memikirkan sesuatu. Hey, let go of your dirty hands, sentak Kiyu saat tahu Bimur memegang lengannya erat, langsung digibas tangan Bimur dengan kasar. Kiyu langsung mengambil botol hand sanitizer di tasnya dan langsung disemprotkan ke tangannya. Seperti baru saja terkena sesuatu yang menjijikkan. Dia lupa tindakan seperti itu bisa menyinggung orang lain. Namun bagi Kiyu perasaan rakyat jelata tak penting baginya. Beraninya kau pegang tanganku, tanganmu kasar, kotor. Kau bahkan tak tahu kan baru megang apa, stupid kali pelayan Devon ini. Pantas saja Tuan tak tertarik dengan Anda Nona, cantik sih tapi sombong. Bimur keceplosan mengatai Kiyu di depannya. Mungkin saking geramnya maka dia lepas kontrol. What you speak? Kiyu naik pitam. Siapa bilang Devon tak tertarik denganku? Dia sangat tertarik bahkan mencintaiku. Aku ini calon Nyonya William Kill, bentak Kiyu. Bimur hanya berusaha menutup telinga. Lengkingan suara Kiyu begitu memekakkan telinganya. Your look ya, aku akan naik ke atas dan menyuruh Devon memecatmu. Kiyu langsung bergegas menaiki tangga. Bimur terkesiap, antara takut dan bingung. Takut kena marah Tuan Devon karena gagal menghalau Nona Kiyu. Serta bingung jika Nona itu memergoki Tuan sedang bersama Non Rere di kamar. Baru tadi dia dengar Nona angkuh itu dengan bangganya mengatakan jika dia calon Nyonya William Kill.
Bagaimana reaksinya abis ini ya? Aduh gimana Mbak Mur, itu si Non Kiyu Loleng naik ke atas, Bining ikut gusar. Gimana lagi, Gimin sih ngizinin dia masuk jadinya gini, sahut Bimur. Lah gimana sih Gimin gak buka gerbang kalau tamunya begini, udah sebel karena dihina-hinakan. Anak orang kaya, cantik, pendidikannya tinggi, tapi sayang gak bisa ngajeni orang lain. Gak ada tata krama, komen Bimur kesal, menyayangkan perangai Kiyu yang angkuh itu. Yoh jenenge wai anake wong sugeh sombong, balas Bining. 2. Art, Devon sedang gibah pagi ini. Honey, I miss you. Kamu sudah bangun kan? Ucap Kiyu saat tiba di depan pintu kamar Devon. Namun hening, tak ada sahutan dari si pemilik kamar. Honey, apa kamu di dalam, aku mau masuk. Kiyu membuka pintu pelan. Dalam bayangannya Devon tengah mandi di kamar mandi. Dia akan menunggu Devon sambil duduk di ranjang. Lalu menikmati pemandangan saat Devon keluar dari kamar mandi. Bau khas sabun Devon yang segar akan membuat sensasi yang berbeda. Kiyu tersenyum penuh arti. Baby, panggil Kiyu lagi. Di sisi lain, Rere dan Devon saling pandang. Kali ini apakah Kiyu akan memergoki mereka berdua di kamar? Rere menelan selaivannya seret saat mendengar ketukan sepatu Kiyu berjalan makin mendekat. Untung kamar Devon luas, dan jarak pintu dengan ranjang masih dibatasi sofa dan diskat sedikit. Jadi Kiyu tidak langsung melihat mereka saat membuka pintu. Devon menarik Rere menyuruhnya bersembunyi di lemari pakaiannya. Honey, what are you doing? Tanya Kiyu yang heran melihat Devon sedang berjongkok di lemari dengan masih memakai kimono-nya. Devon kaget, lalu cepat menutup pintu lemari. Rere yang dimasukkan dengan paksa, terhimpit beberapa baju Devon ditambah Devon menutup pintu cepat membuat kepalanya kejedot pintu. Oh, Ais, resek deh, pekik Rere pelan. Rere merunduk duduk menekuk, sangat menyiksa dengan posisi seperti ini, apalagi lemari yang pengap tak ada celah udara. Kiyu, sapa Devon sedikit kikuk, memaksa bibirnya untuk senyum tipis. Kiyu makin heran melihat tingkah Devon yang panik. Are you okay? Tanya Kiyu. Sahut Devon sambil berjalan ke sofa meninggalkan Rere di dalam lemari. Kenapa sepagi ini mencariku? Apa kau tak tahu kalau kedatanganmu ini mengganggu tidurku? Devon memasang wajah jutek. Honey, I miss you. Kita udah lama tak berjumpa, your phone sulit dihubungi. Aku telpon tak pernah diangkat, pesanku tak pernah dibalas. Aku sibuk. Tapi aku kangen babe, aku mau kita hangout berdua. Pulanglah Kiyu, aku sedang tak ingin diganggu, kamu pasti sebelum ke rumah sudah ke kantor kan? Dan kamu pasti tahu bahwa aku sengaja meliburkan diri, tandanya aku sedang tak ingin diganggu. Devon, Kiyu berusaha menggoda.
bergelayut di pundak Devon dengan manja, memamerkan leher mulus jenjangnya. Mandilah dulu, aku menunggumu, Kiyu. Tak digubrisnya penolakan Devon yang terang-terangan, Kiyu langsung memeluk Devon erat seolah tengah melepas rindu, bahkan bau bantal Devon tak dihiraukannya lagi. Lepas Kiyu, aku mau mandi. Devon melepas pelukan Kiyu. Yang wangi yah baby, aku sangat merindukan aroma tubuhmu yang segar setelah mandi. Dasar Kiyu loleng, beraninya dia bilang begitu pada suamiku. Bahkan dia seperti sudah sering mencium aroma tubuh Devon setelah mandi. Apa-apaan itu? Rere mengumpat seorang diri. Dia mendengar semua obrolan orang dewasa itu. Tak selang lama Rere mendengar air shower dinyalakan. Tanda Devon sudah berada di kamar mandi. Hawa panas mulai menyeruak, Rere mulai kehabisan oksigen. Kau tahu Devon, aku tak akan membiarkan siapapun menghalangiku untuk bertemu denganmu, akan kubuat kau bertekuk lutut memujaku. Aku mencintaimu Devon, really. Gumam Kiyu yang masih didengar jelas oleh Rere. Entah apa yang Devon lakukan di kamar mandi, namun dia tak kunjung keluar, membuat Rere makin kehabisan nafas. Hani, kenapa lama sekali mandimu? Apa kau sengaja menghindariku? Tanya Kiyu curiga. Keluarlah Kiyu, aku mau berganti pakaian. Why, protes Kiyu. Please, hilangkan budayamu itu. Kiyu menggerutu tak terima, padahal ekspektasinya untuk memeluk Devon di saat dia baru keluar dari kamar mandi. Merasakan sensasi aroma sabun dan segarnya tubuh Devon seakan membuatnya makin mabuk kepayang. Dulu Kiyu sering melakukan itu saat masih bersama Devon di luar negeri. Kiyu sering tiba-tiba datang ke apartemen Devon di saat Devon sedang mandi. Namun entah kenapa laki-laki itu sama sekali tak terpancing, dia akan tetap acuh dan dingin. Itulah yang membuat Kiyu makin tertarik pada Devon. Tetapi pengusiran pagi ini membuatnya kecewa. Devon keluar kamar mandi, Kiyu langsung memeluknya dari belakang. Astaga Kiyu, apa yang kamu lakukan? Devon kaget. Rupanya perempuan satu ini masih menungguinya dari balik pintu. Lepas Kiyu, tindakanmu memalukan. I don't care. Honey, I miss you. I look forward to a moment like this with you. Please biarkan aku melakukannya lagi, bahkan setiap hari Devon. Devon langsung membuang pelukan Kiyu kasar. Entah kenapa hatinya tak rela, apalagi dia tahu Rere pasti mendengarnya dari balik lemari. Stop Kiyu please, aku nggak bisa menjalani ini denganmu. Kamu bisa mencari laki-laki yang lebih dari aku, yang bisa mencintaimu, tolak Devon. Stop Devon stop, aku nggak suka penolakan. Aku cuman mau kamu, bukan orang lain. Aku nggak peduli, pekik Kiyu tak terima. Sorry Kiyu aku nggak bisa. Aku nggak cinta kamu, please jangan siksa dirimu dengan hal bodoh seperti ini. Why Devon? Apa yang bikin kamu nggak bisa buka hati buat aku? Aku cantik, cerdas kaya, sederajat denganmu. Lalu apa alasannya?
Dari awal kita cocok menjadi teman. Kecerdasanmu seimbang denganku, cocok jadi rekan bisnis. Dan yang pasti, aku mencintai orang lain yang bisa membuatku nyaman. Aku sangat mencintainya. Who is it? Siapa perempuan yang sudah berhasil membuatmu berpaling dariku? Apa lebih cantik, lebih perfect? Kata-kata Kyu meninggi, penolakan Devon menggores hatinya. Dia gadis biasa saja, tapi aku mencintainya, jawab Devon pelan sambil menatap lemari tajam. Seolah sedang menyampaikan kesungguhan pada gadis yang bersembunyi di dalam lemari. Kyu terseduh-seduh, tak mampu lagi membendung air matanya. You know Devon, aku tak terima dengan penolakan ini. Aku tak akan membiarkan perempuan itu bahagia di dalam pelukanmu. Aku tak akan menyerah sampai kau jadi milikku. Hanya aku yang pantas menjadi Nyonya William Kill, ancam batin Kyu tak terima. I'm sorry Kyu, don't cry, you're so beautiful. Perfect girl, kamu pasti bisa menemukan laki-laki yang seperti yang kamu mau. Yang ku mau cuma kamu Devon, only you, nothing else. Pulanglah, kita masih bisa jadi sahabat, Devon mengusir dengan halus. Dengan alasan klasik menolak dengan embel-embel sahabat, padahal tetap saja itu menyakitkan Devon. Kyu makin terseduh-seduh, menundukkan kepalanya dan bersandar di bahu Devon. Sebenarnya Devon udah khawatir dengan kondisi Rere yang sudah selama ini di dalam lemari. Jika Devon tak segera membukanya, Rere bisa pingsan kehabisan oksigen. Kyu, aku mohon, dewasalah dalam berperasaan, jangan paksakan sesuatu yang tidak membuat nyaman, bisik Devon. Kyu menatap wajah Devon penuh amarah. Rasa tak terimanya begitu membara di hatinya, rupanya cinta telah membutakan pikirannya. Maafkan aku, lirih Devon lagi. Kyu hanya diam, lalu pergi dari kamar Devon membanting pintu kamar Devon dengan kasar. Devon bernafas lega, usahanya mengusir Kyu berhasil. Devon langsung cepat membuka lemari mengeluarkan Rere yang hampir pingsan di dalam. Rere, are you okay? Tanya Devon panik. Oke bos, jawab Rere lemah. Tubuhnya lemas tak bertenaga, Devon langsung membopongnya ke ranjang. Sorry, kamu harus di dalam cukup lama, abis Kyu nggak pulang-pulang sih. Kalian kelamaan drama sih, hampir mati nih di lemari, emang ada oksigen, ngadi-ngadi aja deh, omel Rere di sela sisa nafasnya. Mau aku bantu dengan nafas buatan, goda Devon penuh arti, membuat Rere langsung mengambil udara banyak-banyak dan menghembuskannya. Nyari kesempatan yak, cibir Rere. Devon hanya tertawa melihat tingkah Rere yang menurutnya lucu, menggemaskan dan tak membosankan. Itulah yang membuat Devon jatuh hati pada kekonyolan Rere. Rere beringsut bangun, namun karena tubuhnya masih lemah, dia kembali terjatuh dan sialnya dia menarik tubuh Devon yang hanya menggunakan towel bath dress. Tubuh Devon ikut ambruk tepat di atas tubuh Rere. Saat ini dalam kondisi sedekat ini, Rere benar-benar bisa mencium bau sabun mandi yang Devon pakai. Bahkan aroma segar tubuhnya mampu mengusik jiwanya.
Pantas saja Qiu Zueng niat sekali masuk dan menunggui Devon mandi, pikirnya. Kamu sengaja mancing-mancing, goda Devon dengan kerlingan genit. Apaan sih? Kamu tuh cari kesempatan mulu, buruan bangun. Badanmu berat, sembur Rere memblokir gugupnya. Udah nyaman gini aja ya. Tuan, Bimur tiba-tiba masuk, dan melihat pemandangan pagi yang begitu elok. Maaf Tuan, Bimur membalikkan badan. Devon terpaksa bangkit dan berdiri, disusul Rere yang ikut bangun dari ranjang. Kenapa lagi Bi? Tanya Devon sedikit kesal. Momennya diganggu Bimur. Maaf Tuan, Bibi lupa ketok pintu soalnya panik. It's okay. Itu Tuan Nona Qiu Loleng ngamuk-ngamuk di bawah, Bibi takut. Petik 2. Nona Qiu Loleng, tanya Devon bingung. Sedang Rere cengengesan mendengar ucapan Bimur yang terdengar fals. Itu Tuan Nona mata sipit yang ngaku-ngaku pacar Tuan, sahut Bimur takut salah lagi. Di mana dia sekarang? Masih di bawah Tuan. Devon segera berjalan mendahului Bimur. Sayang, pakai baju dulu, kamu mau menggodanya, ledek Rere yang melihat Devon lupa jika dia masih pakai handuk mandi. Devon segera balik ke lemari mencari baju, Bimur langsung turun. Sedang Rere masuk ke kamar mandi sekedar menghindari pemandangan yang akan segera dilihatnya. Diamlah kamu di situ, aku tak ingin Qiu melihatmu. Iya aku ngerti kok, ngapain tadi sembunyi di lemari kalau bukan ngumpet dari dia, sahut Rere dari balik pintu kamar mandi. Bukan begitu, hanya Qiu terlalu bahaya jika dia tahu saat ini kamu istriku. Aku tak mau membuatnya melakukan tindakan yang membahayakanmu, jadi jangan salah paham. Jelas Devon yang tak enak, jika Rere masih menganggap Devon menutupi pernikahan mereka hanya karena Devon belum rela orang tahu soal statusnya. Tenanglah aku mengerti. Udah cepet sana kejar si Qiu Loleng nanti ngamuk lagi barang-barang antikmu dipecahin. Kan dia kalau galau suka resek, balas Rere. Rupanya kamu yang memvirusi Bibi manggil Qiu Loleng. Rere terkekeh. Bagus loh nama itu, ketimbang Zueng susah, bagusan juga Loleng. Devon hanya mendengus sembari turun menghampiri Qiu. Bersambung.